Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qala ya Rasulullah, man hu? Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuh, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadaratul mukarram terkhusus di sini Ketua DKM Masjid Jami Asy-Syifa beserta staf-stafnya, beriring doa mudah-mudahan dalam lindungan Allah, dalam kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada orang tua Al-Faqir, yaitu Ayahanda Ustaz Abdurrahman LC, mudah-mudahan dijaga dalam kesehatan dan panjang umur. Kemudian segenap para bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf enggak Al-Faqir sebutkan namanya satu-satu, insyaallah mahabbah ta'zim ada kepada jamaah sekalian. Dari doa bapak ibu semua dalam keadaan sehat, panjang umur, dan rezekinya banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Puji syukur sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah. Salawat beriringkan salam sama-sama kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu ada ibu, Bu? Nyarut berarti ada ibu di belakang. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka oleh karena itu, bulan Ramadan ini adanya karena keberkahan Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita banyak-banyak berterima kasih, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Nabi Muhammad dengan terus banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan segala perintah-perintah yang disunnahkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, mengambil tabarukan keberkahan, mudah-mudahan dengan kita bersama membaca salawat, Allah berikan kita rahmatnya dan Allah berikan kita selalu bimbingan naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mohon maaf di belakang ada Pak RW. Mudah-mudahan Pak RW kita sehat afiat selalu. Bapak-bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang saya sampaikan karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Maka kita selaku umat Nabi Muhammad sering-seringlah baca Al-Qur'anul Karim di rumah, di masjid, di mushola, majelis taklim, banyakin baca Al-Qur'an karena termasuk daripada bulan Ramadan, ikonnya adalah bulan Ramadan termasuk bulan membaca Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-A'raf ayat 204,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat Al-Quran maka dengerin, perhatiin agar kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang baca Quran, ada murotal di masjid ataupun di mana ada ibu atau istri, suami, anak membaca Al-Quran di rumah, maka kita dengerin Al-Quran. Kalau kita dengerin Al-Quran, insya Allah perhatiin isi kandungan Quran, insya Allah nanti Allah berikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, inna lillahi ahlina minan nas. Kata dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga daripada golongan manusia. Kemudian sahabat nanya, ya Rasul, siapa daripada golongan manusia itu keluarganya Allah? Kemudian Rasul SAW menjawab, yaitu ahlul Quran hum ahlullah. Yang membaca Al-Quran, hamaluhul Quran, yang menghafalkan Al-Quran, mereka semua itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wa khasatu, dan mereka semua diberikan oleh Allah keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bulan Ramadan sangat luar biasa cocok untuk kita baca Al-Quran. Jangan sampai Ramadan selesai juga Al-Qurannya juga selesai, terus dibaca Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kita baca terus Al-Quran sampai Allah mengizinkan malaikat mencabut nyawa kita dalam keadaan membaca Al-Quranul Karim. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Nabi Muhammad yang lain juga, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Tidak juga termasuk golonganku orang yang tidak menagamkan, mentajwidkan Al-Quranul Karim. Nah, jadi di sini sunnah ketika kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka memakai tajwid adalah keharusan dan kewajiban bagi kita semuanya. Jangan sampai kita bacaan Al-Quran kita asbun, tahu asbun Pak? Asbun tahu? Asal bunyi. Kalau asal bunyi itu contoh, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, itu asbun namanya. Nah, di sini program-program tahsinnya luar biasa, asyifa nih. Bapak-bapak jangan sampai malu ikut belajar Al-Quran. Kenapa? Karena nanti kembali lagi kita kepada sholat kita. Sholat yang paling diwajibkan oleh Allah, rukun dalam sholat diantaranya surah Fatihah. Maka kewajiban kita selaku kaum muslimin untuk belajar Al-Quranul Karim dengan baik dan benar menurut tajwid. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Allahnya kayaknya maksa banget ya. Saya boleh pantun? Boleh pantun sekali lagi? Boleh? Bapak Abdullah orang Pondok Soga yang jawab Allah insya Allah masuk surga. Jadi jawab Allah biar langsung Allah berikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah oleh kamuskan Al-Quran itu dengan tartil, buat tajwid
tajwidul huruf wa ma'rifatil huruf. Jadi membaca Al-Quran itu dengan membaguskan huruf, sifat hurufnya, panjang pendek, mad wal qasr, berhenti dan memulai bacaan Al-Quran itu dituntut sama Allah untuk kita belajar Al-Quranul Karim. Maka karena itu mungkin ada salah, siapapun yang membaca Quran masih kurang, masih terus belajar, ayo belajar. Saya di rumah Tahadus bin Matillah di Yayasan kami itu bapak-bapak yang umur 70, 65 masih buka Iqra 1, 2, 3. Ada yang sudah Iqra 5, ada yang sudah naik Al-Quran. Alhamdulillah. Yang umur 70, yang 65, ini yang masih 40, 45, yang 35, yang Qurannya masih kurang baik, kurang bagus tajwidnya, terus belajar. Jangan malu, jangan gengsi. Insya Allah nanti kalau kita nggak malu, kita bisa baca Al-Quran. Karena untuk kita sendiri masing-masing, sholat kita pakai Fatihah, pakai Al-Quran. Kalau Fatihahnya diibdal satu huruf saja, huruf alif diganti dengan a, huruf ha diganti dengan ha, maka batal sholat kita. Na'udzubillah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak pakai ain, tapi pakai alif, maka berubah, mengibdal huruf, hukumnya batal sholat kita. Oleh karena itu terus kita belajar. Bapak-bapak di sini mungkin sudah tahu pasti ada tasydid di dalam Al-Quran, khususnya di surah Fatihah. Ada berapa tasydidnya bapak-bapak kira-kira? Pernah hitung? Tasydid dari basmalah sampai waladdallin ada berapa Pak? Ada berapa? Ada 14 tasydid. Nah, ini dari basmalah sampai waladdallin. Madhab Syafi'i harus betul-betul ditekan ketika membaca tasydid ini. Kalau tidak ditekan, maka berubah maknanya. Contoh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu matahari mohon menyembah, kepadamu matahari mohon pertolongan. Artinya matahari Tuhannya siapa? Bapak tahu matahari Tuhan siapa? Jepang. Orang Jepang matahari Tuhannya, maka harus ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tekanan iya, kepadamu Allah aku menyembah, kepadamu Allah mohon itu yang benar. Maka harus betul-betul diperhatikan bacaan Al-Quran kita. Karena kalau sudah bagus bacaan Quran kita, menjadi zadathum imana, kita akan menambah iman kita, bertambah keyakinan kita bahwasanya Al-Quran itu luar biasa. Sehingga dalam sejarah Sayyidina Umar bin Khattab memeluk agama Islam dengan mendengarkan adiknya yaitu Fatimah binti Khattab membaca Al-Quran. Adiknya sendiri yang membaca Al-Quran, sehingga diberikan hidayah oleh Allah SWT. Dia menjadi panglimanya Rasulullah SAW, penjaganya daripada umat Islam di zaman Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Itu dengan kehebatan Al-Quran. Kalau baca Al-Quran kita baik dan benar. Dalam Al-Quran juga surah Al-Baqarah Allah berfirman, Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ila akhiril ayat. Orang-orang yang diberikan Alkitab yaitu Al-Quranul Karim, haqqa tilawati, dia betul-betul di dalam membacanya. Di sini ada 3 penafsiran haqqa tilawati. Yang pertama adalah benar-benar di dalam membacanya memakai tajwid yang maksimal. Yang kedua adalah memperhatikan isi kandungan Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu mengaplikasikan daripada isi kandungan Al-Quranul. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menjadi semangat kita untuk terus dekat dengan Al-Quranul Karim. Karena orang yang dekat dengan Al-Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yang sering baca Quran, dawam baca Quran, hamaluhul Quran, menghafal Quran, terus dibaca Al-Quran, maka orang tersebut diberikan syafaat, pertolongan oleh Al-Quranul Karim pada hari kiamat. Alhamdulillah. Tetapi maaf, yang salah baca Quran, niatkan dalam hati, azamkan untuk terus belajar
belajar Al-Quran. Kenapa? Karena ketika kita masih dalam keadaan belajar, kesalahan-kesalahan kita dalam bacaan Al-Quran, bacaan dalam salat dan sebagainya, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal akhdhu bit tajwid hakmun lazim man lam yujawwid al-Quran asim. Menggunakan tajwid dalam bacaan Al-Quran adalah kewajiban, keharusan bagi setiap mukallaf muslim atau muslimat, dan tidak menggunakan tajwid dalam bacaan Al-Quran maka itu berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Maka dengan kita niat azam belajar Quran, terus belajar Al-Quran, selagi kita masih salah, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih dalam keadaan belajar. Insya Allah. Mudah-mudahan sedikit kita saya sampaikan ada manfaatnya, dan kita baca Fatihah sekali khususnya buat kita semua. Semuanya Allah berikan panjang umur, keberkahan dan kebahagiaan. Ala hadhihi niyyah likulliyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Yang salah dari al-faqih pribadi, yang benar langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum.